Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kita akan menikmati renungan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan, pengharapan yang kuat bagi kita semua. Tetapi sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih karunia yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kesempatan juga kami dapat menikmati saat teduh bersama denganmu. Biarlah apa yang kami nikmati saat ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan yang baru dalam hidup kami, sehingga pelayanan, pengiringan kami kepadamu semakin hari semakin kuat dan kami tidak mudah digoyahkan. Berkati kami semua Tuhan, demikian juga urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan mendasari di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, di sana dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan nasihat, dorongan atau ajakan bagi setiap kita. Firman Allah yang disampaikan melalui Rasul Paulus memberikan dorongan kepada kita agar supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang-orang yang dikatakan terus bertekun di dalam iman. Kita menjadi orang-orang yang bertekun di dalam iman adalah orang-orang yang tetap teguh dan dikatakan tidak bergoncang dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Dari pengharapan Injil. Iman kita harus teguh, iman kita harus kuat, dan pengharapan kita harus menjadi tetap. Jangan digoyahkan, jangan diombang-ambingkan oleh keadaan apapun yang terjadi saat-saat ini. Artinya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengiringi Tuhan, kita melayani Tuhan, harus disertai dengan ketekunan, harus disertai dengan kesungguhan hati, sungguh-sungguh, dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yaitu pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Pengharapan yang benar di dalam Tuhan artinya adalah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak mudah digoyahkan. Pengharapan yang tidak bisa digeserkan. Pengharapan yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena pengharapannya di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tertanam kuat di dalam Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki oleh
Allah di dalam setiap kehidupan kita. Iman seseorang akan menjadi kuat, akan menjadi teguh kalau didasarkan kepada pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Itu sebabnya tema pada saat ini adalah pengharapan. Pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Pengharapan yang kuat, yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan. Kalau pengharapan kita benar di dalam Tuhan, pengharapan kita kuat di dalam Tuhan, maka kehidupan rohani kita, kehidupan spiritual kita akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, dan itu dapat berdampak bagi orang lain. Akan menjadi kesaksian, akan menjadi teladan bagi mereka yang melihat kita. Mereka yang dapat merasakan bahwa sesungguhnya kita kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, baik kita di toko, baik kita ada di rumah, baik kita ada di dalam perjalanan kita, ketahuilah bahwa akan ada banyak hal yang akan mempengaruhi kita. Sehingga pengharapan kita, ya, iman kita, kepercayaan kita digoyahkan. Ada banyak hal akan mempengaruhi. Baik itu pengajaran-pengajaran yang disesatkan, pengajaran-pengajaran yang diselewengkan, itu dapat mempengaruhi iman kita. Sehingga tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita bisa saja masuk di dalamnya dan kita terjebak di dalamnya, sehingga sepertinya kita kelihatan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengharapan, tetapi pengharapan kita menjadi pengharapan yang salah, menjadi pengharapan yang keliru, sehingga pengharapan kita menjadi pengharapan yang sia-sia. Pengharapan kita di dalam Tuhan harus menjadi pengharapan yang kuat, yang benar, artinya adalah pengharapan yang sesuai dengan firman Allah. Pengharapan yang sesuai dengan kebenaran Allah. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, harus dilandasi, harus didasari melalui kebenaran firman Tuhan atau Injil. Itu sebabnya dikatakan pengharapan akan Injil. Pengharapan akan firman Tuhan, ini adalah pengharapan yang benar. Pengharapan yang tidak bisa disesatkan. Pengharapan yang tidak mudah digoyahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketahui bahwa ada ajaran-ajaran agama, ya, ajaran-ajaran psikologi, bahkan ilmu pengetahuan dan lainnya. Kalau kita memperhatikan, seolah-olah ini adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai, dan ini bisa menjebak kita. Ini bisa membuat kita terkurung di dalam, sehingga tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita sudah masuk di dalam jebakan itu, sehingga pengharapan kita menjadi pengharapan yang tidak benar, menjadi pengharapan yang sia-sia.
Pengharapan seperti ini membuat kebanyakan manusia dia akan mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi kekuatannya, sandarannya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil, firman Allah mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam segala segi kehidupan kita, dalam kehidupan kekristenan. Injillah, firman Tuhanlah yang mengajarkan kita tentang pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang tidak bergeser. Sekali lagi, tidak bergeser dari pengharapan kita kepada Kristus, kepada Yesus, kepada firman Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kita menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi jemaat yang berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Keadaan apapun boleh terjadi di sekitar kita, tetapi ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah punya firman Allah. Kita sudah punya kebenaran. Kita sudah punya pribadi Yesus yang sudah mengajarkan kepada kita banyak firman Allah. Banyak hal yang harus kita ikuti. Banyak hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita yang diajarkan oleh firman Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga pengharapan kita tidak digoyahkan oleh keadaan apapun. Keadaan apapun mungkin hari-hari ini membuat kita semakin sulit, semakin sukar. Tetapi yakin dan percayalah, pengharapan kita yang benar di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Tetapi pada akhirnya pengharapan kita akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang kekal, kemenangan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya bersama-sama dengan Yesus. Kiranya renungan ini boleh menjadi bahagian kita. Biarlah kita terus melakukan firman Allah ini di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita terpelihara di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat perenungan-Mu pada saat ini. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu, kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, iman kami, pengharapan kami tidak digoyahkan. Karena kami tahu pengharapan kami yang benar di dalam Engkau. Pengharapan kami tertuju kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami menjadi jemaat yang kuat. Kami menjadi jemaat yang teguh di dalam Engkau. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.